Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Ibu Asnawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan kami tugas. Dan tak lupa, saya juga berterima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama-tama ada saya sendiri, Bella Ayu Ananda, selaku pemateri presentasi ini. Lalu ada Reva Mairita Prasetyo, Sabina Nova Ananda, Yunita Putri Aryani, dan Vivi Yakubus. 1. Menciptakan suatu bisnis baru. Ide bisnis tidak hanya terbatas pada penemuan yang tidak biasa saja, karena banyak ide sederhana yang berhasil menciptakan berbagai bisnis sukses. Sebagai contohnya, Domino's Pizza yang menyadari bahwa banyak konsumen ingin pizzanya diantarkan kepada mereka, dan perusahaan memberikan jasa tersebut lebih dahulu dibandingkan para pesaing lainnya. Berkat ide sederhana tersebut, sebuah restoran pizza yang awalnya bangkrut, kini dapat menghasilkan $1 miliar per tahunnya. Orang yang menjalankan suatu ide bisnis disebut dengan pengusaha. Beberapa keuntungan menjadi seorang pengusaha diantaranya, yang pertama, memiliki penghasilan yang lebih besar. Seorang pengusaha berkemungkinan mendapatkan keuntungan besar dari bisnis mereka, sehingga penghasilan didapat jauh lebih tinggi dibandingkan jika bekerja pada bisnis lain. Yang kedua, dapat menjalankan bisnis sesuai keinginan. Nah, seorang pengusaha dapat menjadi pimpinan yang memegang kendali atas bisnis mereka. Di samping keuntungan-keuntungan menjadi seorang pengusaha, ada pula kerugian menjadi seorang pengusaha. Di antaranya, yang pertama, memiliki kemungkinan menanggung kerugian. Seorang pengusaha dapat kehilangan sumber penghasilannya, bahkan berkemungkinan menanggung kerugian dalam jumlah besar jika bisnis tersebut gagal. Yang kedua, harus memastikan bahwa fungsi-fungsi bisnis berjalan dengan baik. Lalu, seorang pengusaha memiliki sifat khusus yang membedakannya dengan orang lain, seperti sifat toleransi resiko, di mana seorang pengusaha harus menerima resiko. Yang kedua, kreatif, pengusaha harus mengetahui cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga itu inisiatif. Seorang pengusaha harus bersedia mengambil inisiatif untuk memastikan ide mereka terlaksana. Yang kedua, menilai kondisi pasar. Sebelum menciptakan suatu bisnis baru, seorang pengusaha sebaiknya mempertimbangkan kondisi-kondisi pasar berikut. Yang pertama, permintaan, kedua, persaingan, ketiga, kondisi tenaga kerja, dan yang keempat, kondisi peraturan dan perundang-undangan. Permintaan dan persaingan memengaruhi permintaan akan produk, dan karenanya memengaruhi pendapatan. Sedangkan kondisi tenaga kerja dan kondisi peraturan dan perundang-undangan memengaruhi pengeluaran perusahaan. Ketiga, mengembangkan keunggulan kompetitif. Setelah pengusaha mengidentifikasi dan menilai pesaing-pesaingnya, pengusaha dapat mencari berbagai cara untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Adapun cara yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, menggunakan internet untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Situs web bisnis dapat memenuhi pesanan dari para pelanggan secara online. Dengan menggunakan situs web sebagai pengganti toko fisik, maka bisnis akan terhindar dari biaya penyewaan toko. Pengeluaran bisnis berbasis web diantaranya biaya pengembangan situs web, biaya pemeriksaan, biaya bulanan kepada perusahaan situs web, dan biaya peningkatan visibilitas untuk para konsumen. Cara yang kedua yaitu menggunakan analisis SWOT. Singkatan SWOT berasal dari kata strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan, sekaligus peluang eksternal dan ancaman yang menghadapinya. Yang keempat, mengembangkan rencana bisnis. Rencana bisnis pada umumnya berisi uraian terinci mengenai bisnis yang diusulkan, termasuk uraian mengenai produk atau jasa, jenis-jenis konsumen yang menjadi target, persaingan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk produksi. Suatu rencana bisnis biasanya mengandung penilaian mengenai 1. Penilaian lingkungan bisnis yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan industri, dan lingkungan global. Nah, lingkungan ekonomi berisi uraian kondisi perekonomian dan eksposur perusahaan terhadap kondisi tersebut. Lingkungan industri berisi uraian mengenai persaingan dalam industri dan permintaan akan produk. Serta lingkungan global berisi uraian kondisi global yang berkaitan dengan bisnis ruang, fasilitas dan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk serta rencana jumlah produksi.
Yang kedua, ada rencana manajemen yang meliputi struktur organisasi, proses produksi, dan sumber daya manusia. Struktur organisasi berisi uraian hubungan antara karyawan dan tanggung jawab dari masing-masing posisi. Proses produksi berisi uraian mengenai proses produksi, termasuk lokasi, tata ruang, fasilitas yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk, serta rencana jumlah produksi per bulan atau per tahunnya. Lalu, sumber daya manusia berisi uraian kondisi lingkungan kerja yang digunakan untuk memotivasi karyawan dan rencana-rencana pelatihan, pengevaluasian, dan kompensasi karyawan. Yang ketiga, rencana pemasaran yang berfokus pada pasar target, karakteristik produk, harga, distribusi, dan promosi. Pasar target berisi uraian profil dari konsumen yang akan membeli produk. Karakteristik produk berisi uraian fitur produk yang menarik. Harga berisi uraian bagaimana produk tersebut akan dihargai. Distribusi berisi uraian bagaimana produk tersebut akan didistribusikan kepada konsumen. Dan promosi berisi uraian bagaimana produk tersebut akan dipromosikan. Lalu yang terakhir ada rencana keuangan yang meliputi kebutuhan dana dan kelayakan. Kebutuhan dana berisi estimasi dana yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis dan mendukung operasi selama 5 tahun ke depan. Lalu ada kelayakan yang berisi pertimbangan terhadap estimasi pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan yang dapat mengalami perubahan akibat berbagai kemungkinan kondisi perekonomian. Yang kelima, manajemen resiko oleh pengusaha. Resiko bisnis adalah adanya kemungkinan kinerja suatu perusahaan akan lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya karena exposure terhadap beberapa kondisi tertentu. Adapun sumber resiko bisnis perusahaan yang umum antara lain, pertama, kemampuan dan terbatas untuk menutupi pengeluaran. Yang kedua, ketergantungan pada satu produk yang berakibat pada pendapatan jika permintaan menurun. Yang ketiga, ketergantungan pada satu pelanggan yang berakibat pada pendapatan jika pelanggan tidak lagi membeli produk. Yang keempat, ketergantungan pada satu pemasok yang berakibat menurunnya potensi jika pemasok mengalami kesulitan. Yang kelima, ketergantungan pada satu karyawan penting yang berakibat menurunnya kinerja jika karyawan tersebut meninggalkan perusahaan. Yang keenam, pengeluaran untuk menutupi kerusakan yang terjadi pada harta perusahaan. Yang ketujuh, pengeluaran untuk menutupi kewajiban pembayaran atas kerusakan pihak lain. Dan yang terakhir, pengeluaran untuk menutupi klaim kompensasi. Adapun cara yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk mengurangi berbagai risiko adalah membeli asuransi, seperti asuransi business interruption, credit life insurance, fidelity bond, dan lain sebagainya. Selanjutnya, exposure terhadap e-risks. Bisnis yang bergerak di bidang e-commerce memiliki exposure terhadap e-risks, di antaranya kemungkinan menerima virus melalui internet, data elektronik dapat dicuri, lalu alternatif yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan membeli asuransi yang dapat memberikan perlindungan dari kerugian pendapatan bisnis. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah, untuk membuat suatu bisnis baru, kita tidak memerlukan ide bisnis yang tidak biasa, karena banyak ide sederhana yang berhasil menciptakan bisnis yang sukses. Adapun pemicu kesuksesan suatu bisnis dilihat dari potensi pengusaha yang mendirikan bisnis. Seorang pengusaha yang baik harus memiliki sifat toleransi terhadap risiko, kreatif, dan inisiatif dalam menjalankan bisnisnya. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.